makanihi. Maka kesimpulannya antrian itu harus sesuai dengan kedatangan kita fi majlisi syaihi, ke majlisnya guru, au ila makanihi, atau ke dalamnya, ke rumahnya. Gitu. Ini secara umum. Yang namanya antrian itu sesuai dengan kedatangan. Secara umum antrian itu sesuai dengan kedatangan, baik datang ke majelisnya guru atau datang ila makanihi, ke rumahnya guru. Jadi harus berurutan, udah. Ini secara umum. Wala yaskutu haqquhu bidihabihi ila mayattaru lahu kaqada'i hajatin. Tidak akan gugur hak antriannya bagi orang yang pergi sebentar dari antrian karena ada hal darurat seperti buang hajat, wa tajdidi wudu'in, atau memperbarui wudunya, ida ada ba'dahu, ketika dia balik lagi ke antrian. Antri, saya, Sahri, Hadi, Zaid. Saya pertama, Sahri kedua, Hadi ketiga, Zaid keempat. Hadi keluar dari barisan antrian karena pengen buang hajat atau karena pengen wudhu. Sebenarnya Zaid bisa maju ke barisan ketiga, tetapi ida ada ba'dahu layas kutu hakuhu. Kalau Hadi balik lagi ke antriannya, maka tidak gugur antriannya Hadi. Artinya Hadi bukan jadi orang yang keempat, dia tetap jadi orang yang ketiga. Enggak gugur hak antriannya. Kalau hanya sekedar pengen buang hajat, pengen benerin wudhunya karena wudhunya batal, atau karena pengen ke kamar kecil dulu, enggak masalah. Jadi tetap antrian, 1 saya, 2 Sahri, 3 Hadi, 4 Zaid. Nah, boleh tuh kayak gitu, enggak gugur. Tapi budaya kita enggak gitu. Hadi cabut, ya udah Zaid maju. Hadi balik lagi, ya udah Hadi jadi nomor keempat. Kalau nggak ada nomor antrian. Beda kalau kita ngantri di bank, nomor urut ada, jelas, jam keberapanya kita tahu. Kan kayak gitu bagus tuh. Sebenarnya budaya yang kayak gitu bagus, karena kita udah punya nomor antrian. Tapi kelemahannya nomor antrian, ketika kita dipanggil nggak ada, maka kita harus ngambil nomor antrian lagi, ulang lagi dari awal. Kan asem yang kayak gitu. Udah lama-lama nungguin, giliran dipanggil kita lagi ngopi, lagi ngerokok di belakang. Pas masuk, lah kok udah nomor sekian Pak, saya kelewat. Oh, suruh ambil nomor antrian lagi. Nah, nggak bisa kayak gitu. La yaskutu haqquhu, ya, nggak gugur haknya. Kalau mau aman, orang Indonesia biasanya nitipin orang. Ya gue nitip ya, ntar gue di belakang lu tuh. Ya saya kayak gitu. Boleh nggak kayak gitu? Selama itu ridho nggak masalah. Yang jadi masalah, wa idza sabaqa isnani ta wa tanazu'an. Apabila datang 2 orang yang bersamaan. Wa idza sabaqa isnani wa tanazu'an. Apabila datang 2 orang bersamaan, wa tanazu'an, kemudian berselisih. Zaid sama Sahri datang bareng, plek, nyampe nya bareng. Gue dulu, agak gue dulu. Apaan orang gue dulu kesini? Enggak, gue dulu. Tanazu'an, berselisih. Akro'a bainahuma, maka bikin undian di antara 2 orang yang berselisih. Artinya bikin kesepakatan, bikin undian di sini, bikin kesepakatan. Gimana kayak caranya? Mau sweet kek, mau gambreng kek, mau bagaimana terserah. Atau opsi yang kedua, au qaddama syaikhu ahadahuma. Atau maaf, ulang, bukan syaikhu, au qaddama syaikhu ahaduhuma. Atau salah satu 2 orang itu menghadap ke guru. Au qaddama syaikhu ahaduhuma. Salah satu dari 2 orang itu menghadap ke guru, ngadu. Guru, sebenarnya saya yang datang duluan, tapi dia juga ngerasa dia datang duluan, jadi kita datang bareng nih guru, harusnya apa gimana ya gitu. Konsultasi ke guru, ingkana mutabarrian, dengan catatan
Keduanya ini mutabarian, rela, ridho, ikhlas. Artinya ketika salah satunya dibelakangin, dia rela, ridho tuh kayak digituin. Jangan ada lagi rasa empet di dalam hati. Kata gurunya ya udah, karena datangnya bareng, sehari aja duluan. Nah haram bagi Zaid ini apa namanya kalau bahasa Sunda kokulu tuh ngegerendeng tuh nggak boleh kayak gitu. Karena udah sesuai kesepakatan diundi kagak mau, diajak suit kagak mau, diajak gambreng kagak mau, ngehadap guru ya guru ngambil keputusan, udah sehari duluan. Nah Zaid nggak boleh tuh yang namanya ngegerendeng, ngoceh di belakang nggak boleh, harus mutabarian, ada kerelaan di situ. Jadi antri nih, ada penekanan di sini ya, jadi jangan sembarangan, nggak boleh dianggap remeh buat antri juga. Wal hadi asyara yang ke-11 dikit. Ayyakuna julusuhu baina yadaihi syaikhi alama taqaddama tafsilahu wa hayatahu fi adabihi ma'a syaikhihi. Wal hadi asyara adab yang ke-11 ayyakuna julusuhu baina yadaihi syaikhi, duduknya pelajar itu di hadapannya guru. Maksud baina yadaihi syaikhi itu di hadapan guru, artinya menghadap ke guru, nggak ada yang ngebelakangin. Wah itu udah haram. Alama taqaddama tafsilahu wa hayatahu fi adabi ma'a syaikhihi, dengan tujuan untuk mengedepankan secara rinci dan secara tingkah menunjukkan adab di hadapan guru. Saya pernah cerita dalam kitab adab, dalam kitab Ta'limut Ta'lim itu ada dua pelajar dari satu kampung yang sama, mondok ke pondok yang sama, ke kiai yang sama, dengan mata pelajaran yang sama, tapi ketika boyong pulang kampung hasilnya berbeda. Ternyata yang satu setiap belajar menghadap kiblat, setiap belajar menghadap kiblat, nggak pernah enggak. Mau di depan guru, mau di luar pengajian, mau di luar majlis, selama dia belajar ngadep kiblat. Yang satu lagi membelakangi kiblat, mau di dalam majlis, di hadapan guru, di luar majlis, di luar jam ngaji, ngebelakangin kiblat. Orang yang ngajinya selama belajar ngadep kiblat jadi salah satu syaikhus syuyuh, jadi guru besar di kampungnya. Tetapi orang yang membelakangi kiblat nggak jadi apa-apa. Padahal ini dua orang dari kampung yang sama, mondok ke pondok yang sama, belajar ke guru yang sama, dengan pelajaran yang sama. Bedanya satu ngadep kiblat, satu kagak ngadep kiblat. Hasilnya bisa beda. Begitupun kehadapan guru. Kalau ngaji ngadepnya ke guru. Keadaan apapun ngadepnya ke guru. Oh bentuknya halakoh keliling. Guru di tengah, santrinya keliling gitu, bikin setengah lingkaran, ngadepnya ke guru, biar kata kita pegel ke duduk miring mau apa gimana, ngadepnya ke guru. Oh bikinnya kajian persof, yang ngadepnya ke guru. Ada yang dari situ, yang ngadepnya ke sini, ada yang di luar, ngadepnya ke sini, ngeliatin guru. Mau bentuknya halakoh, mau bentuknya kajian persof, ngadep ke guru. Sebagai apa? Fi adabihi ma'a syaikhihi, sebagai bentuk adab di hadapan gurunya. Wa yahduru kitabahul ladzi yaqra'u minhu ma'ahu, dan setiap belajar yahduru kitabahul ladzi yaqra'u minhu ma'ahu, bawa kitab yang akan dibaca ma'ahu bersama guru. Kalau malam ini ngaji kitab Adabul Alim, bawanya kitab Adabul Alim, jangan bawa Sapinah.
Kalau besok ngajinya Sapinah, bawa kitabnya Sapinah. Jangan bawa kitab sifat 20. Bawa yang sama, yang hendak dibaca bersama guru, biar nyambung. Ini kita ngaji Adabul Alim, bawanya Sapinah. Ngaji Sapinah, bawanya Adabul Alim. Ngaji sifat 20, bawanya Sapinah. Ngaji Sapinah, bawanya sifat 20. Nggak boleh kayak gitu, ya. Jangan. Oh, meskipun saya udah hafal, matanya udah hafal, bukan jadi urusan. Ini bicara adab, keharusan yang dimiliki oleh seorang santri membawa kitab yang akan dipelajari bersama gurunya. Ya, bukan masalah udah hafal, bukan, harus bawa. Tuh, sebagai pelajar tuh harus gitu. Wayah milahu binafsihi, dan membawa kitabnya sendiri. Bawa kitab sendiri, nggak usah minta dibawain. Wala yadauhu alal ardi halal qiraati maftuhan. Nah ini penting nih. Wala yadauhu, jangan pernah letakkan kitab alal ardi, di atas tanah, halal qiraati maftuhan, ketika hendak dibaca dalam keadaan terbuka. Ini nggak boleh yang namanya kitab geletak di ubin, ya. Kalau dalam keadaan dibaca, nih kayak kita ini lagi ngaji, nggak pakai lekar nih, nggak pakai meja kayak gitu, taruh aja di bawah kayak gitu, nggak boleh. Taruh nih begini nih, nggak boleh. Setidak-tidaknya di paha ada tas, tatakin pakai tas. Ada bantal, ambil bantal, tatakin pakai bantal. Kalau perlu pegang begini, kalau perlu pegang ini, jangan taruh begini, nggak boleh. Ya dulu waktu saya sanawiyah, waktu mondok rame tuh, ada satu, sebut golongan bukan, ada satu kelompok yang kalau naruh Quran itu begini aja nih, Quran di sini aja sambil selonjoran. Ntar kalau misalkan udah nggak pegel, dia habis selonjoran, dia ambil lagi Qurannya, dia baca lagi. Udah pegel, taruh lagi Qurannya. Kalau ente pernah lihat tuh di beberapa daerah-daerah yang bukan kalangan kayak kita Nahdiyin ahlu sunnah, itu biasanya banyak tuh kayak gitu, naruh Quran geletakin kayak gitu. Ya, nggak boleh itu, adabnya kagak ada ya. Jadi harus hormati. Oh ini kan cuman kitab, ini kan cetakan, bisa beli lagi, bisa sobek, bisa dimakan rayap, bisa kebakar. Bukan karena harganya yang murah, bukan karena cetakannya, bukan karena bisa ngebelinya, bukan, tapi bentuk penghormatannya. Bentuk penghormatannya. Ya ini luar biasa ini. Kita kalau punya karya diinjek-injek, dimaki-maki, kan kagak enak, kagak dihargain. Nah, ini harus dihargain karena di sini ada barokahnya ini, luar biasa besarnya, ya. Bal yahmiluhu biyadihi, tapi bawa kitabnya sendiri, wala yaqra'u minhu illa ba'da isti'dzani minasyaikhi. Jangan baca duluan tanpa seizin dari guru. Artinya guru belum sampai apa dia udah baca duluan, jangan. Apalagi kalau bacanya ngebarengin guru, nggak boleh. Wala yaqra'u inda syughli qalbi syaikhi, jangan pernah membaca kitab di hadapan guru ketika hatinya lagi sibuk, artinya lagi nggak fokus. Ada fase di mana seseorang itu sekalipun guru, hatinya itu nggak tenang. Nah kita tidak diperkenankan untuk setoran, untuk setoran ketika guru itu lagi nggak tenang hatinya, lagi nggak nyaman, lagi nggak enak, jangan. Karena yang kayak gitu bukannya mendapatkan fadilah, justru akan memberikan mafsadat karena mengganggu ketenangan guru. Meskipun itu jadwalnya jadwal kita. Nah di satu sisi harusnya guru pun bisa mengontrol emosi, harusnya nih. Ini catatan, bukan berarti semuanya mutlak kesalahan murid, nggak bisa. Guru juga punya kewajiban. Ketika dia punya kewajiban untuk membimbing,
untuk menerima sorogan, menerima setoran, untuk menerima talaran, maka segundah apapun hatinya harus dibuang, harus dikosongin, harus terima murid, harus itu, karena udah kewajiban dia. Kalau dia nggak siap, mendingan jangan kasih jadwal. Udah hari ini batalin ya, jangan setoran dulu. Udah ya hari ini nggak usah sorogan dulu. Udah ya hari ini nggak usah hafalan dulu, nggak usah talaran. Mendingan kayak gitu daripada sama-sama memberikan mafsadat. Ya, jadi nggak bisa satu arah. Kalau saya nggak sepakat mutlak salah murid ketika guru lagi hatinya nggak enak terus setoran diomelin santrinya, nggak bisa kayak begitu. Harusnya gurunya juga legowo, oh iya gue punya kewajiban nerima santri yang mau talaran, yang mau setoran, harus kayak gitu. Au malilahu, malilahu, atau ketika guru itu lagi bosan, au godobihi, atau jiwanya hatinya guru itu lagi marah, au ghomihi, atau dia lagi susah, lagi merana, au nahwi zalika. Fa idza azina lahu syaihu, kalau guru mengizinkan untuk membaca kitab, isti'azah. Yang pertama harus membaca ta'awuz minasyaitonir rajimi, dari setan yang terkutuk. Ista'aza minasyaitonir rajimi. Nah, jadi kalau mau mulai baca kitab, baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa yusammallaha, menyebut nama Allah, baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yahmiduhu, memuji Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa yusalli wa yusallimu ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi, keluarganya dan sahabatnya. Jadi kalau baca kitab mau di hadapan guru, enggak di hadapan guru sama nih. Saya ajarin, satu, tawasul. Mutlak nih. Tawasul sebelum buka kitab, nih kitab masih dalam keadaan tertutup tapi udah ada di hadapan kita, tawasul. Tawasul ke siapa? Minimal kedua orang, satu kepada Nabi, dua kepada pengarang kitab, itu minimal. Mau cakep, tawasulin guru, tawasulin musonib, tawasulin Nabi beserta keluarga dan sahabatnya, tawasul buat diri sendiri, tawasulin. Tuh adab tuh. Saya kalau baca kitab nih, ila hadratin Nabi Sayyidina Rasulullah SAW, Al-Fatihah. Satu. Habis itu khusus buat ini. Suma ila musannifi hadal kitab fulan bin fulan, Al-Fatihah. Nah, saya tawasulin guru saya. Suma ila arwahi wa ajsadi masyayikhi. Kiai Haji fulan, Kiai Haji fulan, Kiai Haji fulan, Kiai Haji fulan. Matanallah bituli hayatihim wa nafa'ani bi ulumihim fid dharain, Al-Fatihah. Udah tiga. Kalau saya lagi enggak buru-buru, saya tawasul buat diri saya sendiri. Summa ila ruhi wa jasadi, Al-Fatihah. Selesai. Biar manfaat, biar barokah. Buka kitab, baca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baru mulai baca kitab. Adab tuh. Biar enak. Nanti efeknya bakalan berasa. Setidak-tidaknya enggak langsung hafal tapi kita paham, enggak paham tapi kita ngerti, enggak ngerti tapi kita punya mau, itu aja minimal. Ya gua kagak langsung hafal, enggak apa-apa, tapi paham. Kagak juga tapi ngerti, enggak juga tapi mau baca kitab, mau sih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Berapa banyak kitab yang ada di rumah tapi nggak pernah kita buka? Berapa banyak? Ada 2 lemari. Saya di rumah pribadi, di rumah bapak ada 2 lemari lagi. Bapak punya 1 lemari lagi. Saya kalau dikumpulin kitab tuh 5 lemari lebih. Yang lemarinya itu dari jati, yang gede tuh yang di rumah saya itu. Tuh kitab berjilid-jilid tuh. Tapi berapa banyak kitab yang berdebu? Oke, saya tahadus bin Nima masih mau mutolaah aja udah girang banget. Mau mutolaah nih, biar kata kagak ngerti, biar kagak paham, biar kata kagak apal, tapi masih mau mutolaah, alhamdulillah banget. Itu nilai plus tuh bagi seorang pelajar. Jangan sampai jadi cuman pajangan.
Wah itu ngeri, ngeri. Jangan sampai kayak gitu. Oke, nggak baca kitabnya, minimal tawasulin pengarang kitabnya. Tawasulin pengarang kitabnya. Ya. Sumayad uli syekhi wali walidayhi wali masyayikhi wali nafsihi wali sairil muslimin. Kalau udah selesai baca kitab, yad uli syekhi, doain guru, wali walidayhi, doain buat kedua orang tua, wali masyayikhi, kemudian buat para tuan-tuan guru, wali nafsihi, dan buat diri sendiri, wali sairil muslimina, dan untuk semua umat Islam. Doain guru, kirim minimal tadi tuh, kirimin Fatihah, doain guru, kedua orang tua, para tuan-tuan guru dari orang tua kita, doain diri sendiri, doain umat muslim. Ya minimal banget, Robbana atina fid dunya hasanah, Rabbik firli wali walidaya, abong kayak gitu maka gak apal, doain. Wa yatarhamu ala musannifil kitabi inda qiraatihi, wa yatarhamu, dan berikan rahmat, artinya doain, ala musannifil kitabi, kepada musannif kitab, pengarang kitab, inda qiraatihi, ketika hendak ingin membacanya. Tahadus minimal, makanya saya suka bilang ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa qarabatil kiram, khususon ila musannifi atau ila muallifi hadal kitab. Tuh. Amalan tuh. Saya dari pertama ngaji tuh begitu. Ternyata ada ketemu di sini. Wa yatarhamu ala musannifil kitab. Berikan rahmat, doain ala musannifil kitab inda qiraatihi, kepada pengarang kitab ketika hendak ingin membacanya. Minimal saya bacain Fatihah. Wa idada at-talibul li syaikhi, dan ketika mendoakan seorang pelajar